Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini lanjut main Ragnarok Idle Adventure Plus lagi. Dan hari ini saya mau mengikuti event ini ya, Astrological Season. Ini hadiahnya lumayan. Dan yang paling penting di sini sebenarnya ini ya, tiga yang terakhir ini. Kemudian kalau kalian emang butuh Inherited Imprint ini, kalian harus insert di awal ya, paling nggak punya 20 dulu. Kalau baru main itu minimal punya 20 dulu buat jaga-jaga, siapa tahu kalian ada pet yang mau di transfer ke pet kalian yang baru yang lebih bagus ya. Misalkan contohnya saya ini pakainya sekarang adalah yang paling gede levelnya Osiris. Dan misalkan nanti kalau ada pet baru yang lebih bagus, pasti Osirisnya bakal tak transfer itu levelnya ke pet yang lebih bagus. Kemudian item kedua tadi yang bagus adalah buah ini ya. Ini buah gunanya buat apa nih, saya tunjukkan dulu ya. Coba kita pakai di karakter utama sudah pasti. Jadi poinnya ini cuma 7 sisanya, coba ya, dipakai. Nah, nambah 100 ya, lumayan banget. Jadi buah ini yang Advanced Talent Fruit ini bakal nambah 100 poin. Ini kita bisa pakai. Lumayan nambah 7 vitality-nya. Jadi fungsinya buah-buahan itu ya, kalau teman-teman ada yang belum tahu, pilihannya antara milih buah ini dapat 4, berarti 400 poin dong. Wow, menarik ya. Atau kalian bisa ambil pet lagi, apa ini, kartu. Ini kartu yang bagus banget ini, statsnya tinggi-tinggi. Kita coba aja, udah sampai di bintang 7. Habis berapa ya? Kita coba. Karena ini hoki-hokian ya. Nggak mungkin lancar misalkan sampai ke bintang 10 cuman habis 1000 misalkan. Karena satu kali pencetnya 100 GP. Ini bisa naik turun, coba. Beruntung ya. Coba sekali lagi. Naik lagi dong. Wow. Nah, turun ya. Itu kalau lagi apes, malah turun lagi. Waduh, ini kacau sih. Kalau naik turun gini bakal habis banyak GP-nya. Aduh. Tuh, udah habis 1000 loh. Gila sih ini event. Gila ini. Ini kalau maksa sih kacau ya. Kita ambilin aja lah, biarin. 1200 gak dapat apa-apa, percuma, kebuang percuma. Jadi teman-teman jangan nyoba ya. Kalau kalian GP-nya pas-pasan mending jangan. Itu salah satu contoh yang buruk ya, tidak layak untuk ditiru. Oh iya, kemudian saya ingin menjelaskan tentang karakter Sage kemarin ya, yang tidak saya mainkan lagi. Itu sebenarnya bukan kesalahan formasi menurut saya pribadi, karena kesalahan penggunaan GP di awal akhirnya sulit untuk mengejar ketertinggalan ya. Untuk formasi menurut saya sudah bagus. Walaupun ada salah satu teman yang mencoba meniru, tapi kok beliau ini merasa disesatkan ya. Saya mohon maaf kalau memang merasa disesatkan, tapi saya pribadi tidak mengalami kesulitan itu ketika bermain double Sage. Karena memang double Sage itu powernya di combo harden. Kalian pasti sudah paham kalau yang nonton dari awal video saya. Jadi mirip dengan cripple ya. Jadi double Knight ini dengan double Sage itu konsepnya mirip-mirip. Jadi kombonya itu ada di cripple-nya. Cripple ini mengurangi physical defense musuh 5% untuk satu stacknya. Jadi kalau ada 5 stack
jadi minusnya 25. Dengan adanya 2 naik, stack cripple-nya ini cepat maksimal, cepat dapat 5, jadi musuhnya lebih bocor lagi. Itu idenya gitu ya, konsepnya begitu. Sedangkan Sage itu mainnya Harden itu satu stacknya itu 40, dia nggak di double. Jadi walaupun stacknya ada 5, tetap 40% minus magical defense. Di situ ada kekurangannya, yaitu physical defense musuh meningkat kalau Harden gitu ya. Kenapa harus double Sage? Karena semakin banyak Harden nanti skillnya akan meledak. Jadi Harden itu akan dikonsumsi menjadi damage, ya meledak. Itu konsepnya begitu. Jadi kalau kalian main double Sage, double Knight, kalau nggak ngikutin combo debuffnya itu kurang worth it. Mendingan kalian ambil badinya yang lain ya. Itu saran saya. Kemudian apakah combo cripple ini akan bisa berlanjut sampai job 4? Jawabannya masih bisa, mungkin sampai level 120. Tapi nanti ada combo baru yang akan menguntungkan double Knight ya. Jadi kombonya itu adalah shatter ya, hancur. Jadi hancur itu mirip-mirip cripple. Kemudian ada status baru, buff baru, yaitu heroic. Dan ini akan lebih mudah karena ini sifatnya satu tim dapat buff heroic ya. Jadi kalau misalkan double Knight, dua-duanya pakai skill kena heroic semua, nanti skillnya lebih cepat connectnya gitu lah. Intinya itu. Jadi kenapa saya pakai double Knight? Karena kalau ini Crusader, saya merasa kok tidak butuh ya Crusader, karena sudah ada Priest. Kemudian Knight ini karakter utama lumayan tebel juga ternyata, walaupun di sini masih jebol. Karena memang mungkin belum saatnya ya, ini stage 25 21. Masih kalah, belum bisa tembus juga. Mungkin akan saya coba lagi besok ya. Biasanya begitu reset ganti hari, nanti musuhnya akan jadi lebih mudah dikalahkan. Jadi teman-teman bisa lihat cripple-nya akan maksimal ya 5 stack, jadi minusnya 25%. Itu sakit banget. Ini jebol ya. Masih belum kuat, jadi mentok di sini. Apakah salah? Apakah mentok itu berarti double Knight itu tidak bagus? Apakah kalau ada Crusader terus jadi lebih bagus lagi? Atau misalkan Knight yang satu ini beradanya diganti dengan job lain, apakah hasilnya akan lebih baik? Pertanyaannya itu. Sedangkan kalian bisa lihat ya, jadi damage karakter utama itu sangat dominan, 70% tuh. Sedangkan karakter lain, body ini hanya mengikuti ya, jauh sekali loh itu, nggak sampai 20%, berkisar di antara 10 sampai 15% itu damage dari body. Jadi misalkan kalau diganti wizard pun sepertinya nggak akan tembus juga, itu tebakan saya sih. Sedangkan kalau diganti Crusader juga ya tetap tebal, mungkin timnya nggak mati, survive, tapi kurang damage dan akhirnya kehabisan waktu ya, sama aja nggak bisa tembus dong. Kemudian kalau diganti job lain, misalkan assassin, itu lebih nggak masuk akal lagi, karena assassin sebagai body itu tipis, dia tipis banget dan damage-nya agak kurang. Jadi nggak ada pilihan lain ya. Jadi ada teman kemarin yang komentar katanya double physical, double magic, double Sage itu sebuah penyesatan gitu ya. Oh mohon maaf, sebenarnya saya nggak ada sama sekali niat untuk menyesatkan teman-teman yang nonton ya. Tidak ada sedikit pun niat untuk membuat kalian pensi dini, nggak ada.
murni ini pendapat saya tentang apa ya, game ini, karena kalian bebas berkreasi gitu di game ini, mau pakai combo apapun bebas. Di sini saya berbagi pikiran saya, berbagi pendapat saya. Kalau memang kalian cocok silahkan diikuti, kalau enggak ya tidak masalah gitu. Karena banyak hal yang bisa dibagi di game ini, nggak harus ngikutin build-nya saya gitu. Dan apa ya, jadi double neck, lanjut ke double neck ya. Double neck ini kelebihannya jelas di cripple, tadi saya sudah jelaskan. Kemudian tentang karakter utama, jadi banyak teman-teman yang bingung karakter utama itu harusnya apa. Menurut saya harusnya tipe yang dia damage-nya area, atau kalau single target dia ngeburst banget. Jadi bisa naik, bisa mong, bisa archer. Archer itu bisa dua-duanya, bisa hunter atau ranger. Kemudian assassin bisa rogu atau assassin ya. Thief itu bisa jadi assassin atau rogu. Kalian bebas, dua-duanya bisa jadi karakter utama. Dan kalau kalian pakai karakter utamanya assassin atau archer atau mage, karakter yang tipis-tipis, kalian wajib punya crusader. Jadi gunanya karakter utama itu apa sih? Jadi karakter utama itu berguna di konten PvP, di dojo, kemudian di Hall of Valor ya. Karena karakter utama DP-nya ini pasti paling besar. Ini 200. DP ini sangat berpengaruh di PvP, karena di PvP perhitungan damage-nya tergantung DP, kemudian tergantung level cap. Level cap ini seberapa banyak kita naikin skill ya. Jadi skill-skill ini yang walaupun nggak dipakai tapi tetap dimaksimalkan, itu akan meningkatkan level cap poin ini. Kalian bisa baca-baca sendiri untuk memahami. Yang jelas itulah kenapa karakter utama menurut saya lebih bagus tipe damage, karena berguna di PvP. Dan di adventure pun damage yang paling dominan tetap karakter utama. Jadi body itu sesuai namanya ya, body ya teman ya, hanya mendampingi, mensupport gitu. Misalkan kalau karakter utama kalian tipe damage, jelas body yang utama itu butuh tank, butuh healer. Ya fungsi mereka hanya mensupport gitu, mendukung supaya karakter utama itu survive atau bisa menghasilkan damage yang maksimal. Itu analisa sederhana dari saya tentang body. Kenapa saya pakainya hunter? Karena hunter ini banyak skill yang mendukung untuk tim gitu, mengurangi physical defense musuh, kemudian meningkatkan damage tim, dan meningkatkan damage pet. Itu yang unik dari ranger hunter ya. Jadi hunter ini nanti ada skillnya, ada yang meningkatkan damage untuk pet. Jadi petnya nanti lebih sakit lagi kalau kita punya pet yang bagus, itu meledak itu. Damage-nya sakit jelas. Karena karakter utama ini sebagai sumber damage, dan keuntungan kalian kalau kalian pakai karakter utama yang melee, itu kalian bisa all in semuanya di karakter itu. Dari equipment, dari kartu, itu kalian bisa all in ke situ, karena kalian di depan, kalian pasti akan nerima damage duluan gitu. Beda kalau kalian main karakter utamanya yang di belakang, bisa archer atau mage, itu kalian bingung bagi equipnya. Jadi kalian mau di fullin juga tetap tipis, sedangkan kalian butuh tank, butuh crusader. Jadi kalian harus membagi item equipment itu dibagi antara tank dan damage. Tapi kalau karakter utama kalian adalah tipe melee, kalian bisa fokus ke karakter itu aja. Misalkan kalian pakai assassin atau knight ya, udah all in ke situ aja, selesai. Nggak usah bingung-bingung lagi, selesai. Body yang lain hanya sifatnya mendukung. Jadi gitu ya teman-teman, untuk penjelasan tentang pemilihan karakter dan tentang event Astro ini yang kacau ya. Jangan ikut-ikut saya tadi itu, aduh nyesel banget. 1200 itu
harusnya bisa buat beli yang lain. Kalian jangan coba-coba. Jadi cukup saya aja yang salah di sini. Hati-hati dengan event ini. Cukup gunakan gratisan ya. Nggak gratis juga sih, cuman yang nggak pakai GP. Jadi kalian setiap hari hanya beli di mana? Di toko Hall of Valor. Jadi di sini setiap hari dapat 5. Ini 5.000 belinya, 5. Kalian event ini pakai itu aja, nggak usah pakai GP. Walaupun kelihatannya murah ya, ini jebakan, ini bahaya. 100 nggak kerasa tadi habis sekitar 1.300 ya, gila ya. Jadi kalau kalian ada event ini sudah jalan, mendingan kalian fokus ke ini aja, Inherited Imprint. Ini masih terjangkau. Kalau kalian mau ngincar kartu atau ini jangan berharap deh, itu sesat, itu ya hoki-hokian ya. Tapi ya jangan berjudi lah. Itu tidak baik. Oke teman-teman, sampai di situ ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.